Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya sedang berada ya di sekitar SMP Islam Al Azhar 9 Kota Bekasi. Nah, ini memang ada kegiatan mungkin workshop ya untuk para guru, dan di video kali ini adalah kelanjutannya, yaitu sesi tanya jawab. Nah, seperti apa nih keseruan tanya jawab? Yuk ikuti terus dalam video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kulineran. Ikuti terus. Sering bangkit gitu Ibu. Lalu kemudian kami pelajari, telusuri dari titik mana dan kapan sikap seperti ini muncul. Saya koordinasi dengan orang tua dan komunikasi langsung dengan anaknya lebih sering karena dia selalu beli beli online, kemudian paketnya itu terlambat. Ada beberapa karena dilarang oleh orang tua karena juga tidak logik untuk dipesan, tapi bagi anaknya bagus sekali, menarik gitu. Nah, hal-hal yang seperti ini bikin dia emosi, bangkitnya di sekolah saat jam 9 ke atas. Ini yang kita pelajari. Lalu kemudian saya coba panggil ini anak, bicara secara langsung. Ternyata memang dia bermula di rumah. Pertama itu, yang kedua karena lupa minum obat gitu. Kemudian yang ketiga, suka ini muncul ketika ada ulangan harian, anak ini emosi atau mengikuti pelajaran, dan saat yang bersamaan dia emosi. Ketika saya juga telusuri, dia pasti bersamaan dengan kondisi di rumah. Karena tidak selalu ada ulangan ini anak emosi, tapi ada momen-momen tertentu. Setelah saya tanya, kenapa kamu hari ini kondisinya emosi terus gelisah? Ya Pak, jadi saya pesan ini belum datang. Ditambah di sekolah bersama dengan ulangan. Berikutnya kalau ditanya, emang kamu udah belajar? Udah Pak, belajar. Tapi kadang nggak belajar juga. Tapi itu enggak, ada beberapa ibu guru ulangan semalam dia nggak belajar karena tidak sedang ada hubungan dengan orang lain di luar, di dunia maya. Dia santai saja. Cuma kekurangannya dia pengen ulangan aja, selesai 5 menit tanpa ada masalah. Gitu Ibu. Nah, kemudian juga saya minta tolong berikut juga saya koordinasi dengan Bu Yaci yang alhamdulillah luar biasa sebagai ibu di sekolah ini. Apa langkah berikutnya gitu? Kami terus terang belum menemukan secara keseluruhan. Di antara yang kami temukan adalah dengan cara sedikit mengulur. Jadi saya juga mohon maaf sekaligus kepada Bapak Ibu guru kalau cara saya menghadapi ini berbeda dengan yang lain terkait dengan handphone. Misalnya, saya kalau dengar anak lain pasti nggak boleh. Tapi terkait dengan satu anak ini, Pak, saya izin karena dia dengan telepon senang, bahagia, lalu dia mau belajar lagi gitu Ibu. Bahkan saya izin ngasih kakak mau telepon di sini, dia telepon samping saya, atau dia telepon di luar tapi saya temenin, atau saya minta kamu telepon tapi di BK, jangan. Pencerahan yang luar biasa. Terima kasih kehadirannya. Saya ada satu hal yang ingin ditanyakan Ibu. Ya. Misalkan ada anak yang berkepribadian janda seperti tadi, dia akan sangat manis ketika berhadapan dengan guru, tetapi dia akan banyak, mungkin tadi termasuk dalam kekerasan seksual karena suka mengata-ngatai misalkan anak-anak putri dengan bahasa-bahasa yang mengarah kepada tubuhnya anak-anak putri. Nah, berkali-kali kita ajak bicara, kemudian juga kita panggil orang tuanya, namun ada kesulitan ketika berhadapan dengan orang tuanya bahwa anak itu adalah anak manis, anak yang ceria, anak yang nyaris sempurna, tidak pernah ada kekurangan. Apapun yang disampaikan dulu, dia sudah terblok bahwa anaknya fine-fine saja.
malah mengatakan bahwa anak saya lah yang paling sering dibully di sekolah, bahwa dialah korban, yang lainnya dia hanya tidak memberikan kepada orang lain untuk memberikan masukan. Nah, satu, menghadapi orang tua murid seperti ini itu harus seperti apa? Karena dia akan marah duluan ketika kita menyampaikan tidak sesuai ekspektasinya. Yang kedua, kalau misalkan ada anak yang diketahui oleh semua orang, bahwa semua guru, semua anak, bahwa si anak ini memiliki kecenderungan tantrum. Nah, karena sering tantrum dan membahayakan sama guru-guru, kan saya harus berbagi dong. Ini kan berarti guru-guru juga harus menginfokan. Pertama wali kelas dulu, Pak. Saya pas ketemu anak ini sama ibunya, anak ibunya menerima. Ya udah deh Bu, nggak apa-apa dibocorkan. Maksudnya intinya doang kan. Saya kan nggak ngebocorin yang lain. Ini udah nggak ada ayahnya. Ibunya dengan ayahnya ya udah berpisah lah prinsipnya. Terus dia punya 2 adik, anak sulung, dan dia itu cari uang dari rambutnya gitu loh. Jadi saya mengkomunikasikan. Nah, singkat cerita udah ngomong sama guru pro kontra. Tapi saya mencoba, Bu, kita semua nggak berada di posisi dia. Dia tuh termasuk kuat loh mentalnya. Anak umur 15 sudah ditinggalkan seperti itu, dan dia bertanggung jawab terhadap keluarganya. Dia tuh kerja siang dan malam loh. Jadi tuh suka ngantuk apa gitu. Akhirnya kita voting Pak sampean saya. Jadi nggak ada mufakat, nggak, karena beda pendapat kan. Akhirnya saya bilang, Bu, Bapak izin banget, saya maunya sebenarnya mufakat, tapi kayaknya kita nggak bisa dapat mufakat. Bagaimana kita voting? Voting beda 3 doang Pak. Tapi kan semua jadi karena voting. Saya bilang, apapun keputusannya kita harus menerima semua. Walau saya semalamnya saya udah berhari tahajud untuk saya menang voting. Nah, ternyata saya menang 3 Pak. Nah, saya deg-degan waktu ngitung, saya masih kalah tuh, nggak sesuai harapan saya. Tapi saya udah, ya Allah, saya sudah berbuat semua yang saya bisa di atas kewenangan saya. Tapi segalanya saya serahkan padamu. Terakhir takut tambah. Akhirnya menang, saya senang banget ya. Saya bilang, Bapak Ibu jadi sepakat ya, Bapak Ibu yang gak setuju, saya mohon maaf untuk memaklumi. Mungkin sekarang Bapak Ibu belum paham, kelak kalau kita berada di posisi ini anak yang belum dewasa dan cari uang. Ya. Bapak Ibu ingat gak dulu ada iklan Milo, yang anaknya tuh rambutnya keriting tuh loh. Jadi tuh si pemainnya keriting rambutnya gitu, keriting banget gitu, gemesin dia lucu banget gitu. Nah, dia itu murid saya di SMA. Nah, Bapak Ibu, dia itu tulang punggung keluarga. Jadi ibunya punya 3 anak termasuk dia. Jadi ibunya nggak bekerja. Ayahnya nggak ada tuh, bukan meninggal, bukan. Jadi ini anak jadi ayahnya memilih menjadi sufi gitu loh, kemana-mana gitu. Tapi keluarganya diserahkan pada Allah gitu ya. Apa ya, bahasanya gitu kali ya Pak. Nanti juga dapat rezekinya gitu ya Bu ya kali ya. Ya, tapi kan Allah tuh emang adil ya. Allah itu kan kemudian anak ini tuh dikaruniai rambut keriting. Ternyata itu laku. Jadi dia bisa main film, bisa main iklan karena rambutnya. Nah, kekeritingannya dia itu kan bengkak ya Pak. Maksudnya mengerti ya Pak maksud saya? Mengembang gitu loh. Nah, itu kan menyalahi aturan sekolah. Aturan sekolah tuh tahu nggak? Saya mesti melihat situasi, itu namanya diskresi Pak. Ini anak tulang punggung keluarga, dia menghidupi dirinya dan 3 nyawa lainnya. Kalau saya suruh potong, nggak laku tuh anak cari duit Pak. Gimana caranya coba? Kalau Bapak Ibu jadi saya gimana? Kan pasti saya akan berusaha, saya pikirkan, saya ajak diskusi temannya, karena semua nggak bisa kita selesaikan sendiri. Ternyata teman dari wakil bilang, Bu, sekarang tuh ada minyak yang bisa bikin ngempes. Jadi sepanjang di sekolah gimana kalau dia berminyakan mulu gitu. Nah, tapi kita tetap komunikasikan sama teman-temannya. Maksudnya sama sekolah ini bahwa tidak ada diskriminasi. Tapi ini mau nggak nih anaknya diceritain kisahnya? Maksudnya dibocorin sedikit kan? Kisahnya yang mungkin tidak bagus kan bagi setiap orang dan menyedihkan.
Saya tanya dulu sama ibunya dan anak ini. Jadi ini win-win solution ya namanya. Hadapi anak-anak yang berkepribadian ganda ya. Itu emang menimbulkan masalah, apalagi sama teman sepermainan. Biasanya yang jadi korban itu teman-teman sepermainannya. Lalu biasanya mereka akan mencoba untuk tidak mau lagi gitu bermain sama yang bersangkutan. Nanti yang bersangkutan akan membuat lagi tuh cerita-cerita. Emang kalau kepribadian ganda itu memang berat gitu. Nah, dia dengan orang, bukan berarti orang tuanya sebenarnya nggak tahu gitu. Karena kepribadian ganda itu harus diobati. Jadi itu harus ada proses pengobatan. Terus yang kedua terkait dengan anak-anak berkepribadian ganda, barangkali kalau kita mau membuktikan bahwa orang tuanya biar percaya, itu bisa aja sih kalau punya kesempatan gitu ya, misalnya saya nggak tahu ya, tadi kan Bapak bilang handphone disimpan gitu. Tapi kalau memang ada kesempatan yang paling memungkinkan sebenarnya kan merekam ya Bu, bahwa ketika dia menunjukkan kepribadian yang satunya lagi, yang selama ini tuh nggak dipercaya gitu oleh orang tuanya. Menurut saya sih bukan nggak dipercaya ya, orang tuanya denial aja sih itu Bu, bukan nggak percaya gitu. Jadi ibu mau membuktikan kayak apapun, sebenarnya dia akan denial gitu. Jadi sebenarnya orang tuanya juga perlu di konseling gitu, perlu diobatin juga gitu. Karena akhirnya anak ini jadi nggak bisa sembuh, dia merasa nyaman dengan kondisi dua kepribadian tadi kan. Itu sebenarnya akan bermasalah banget tuh sampai dia dewasa, sampai dia punya pasangan, sampai dia punya anak. Itu akan berbahaya banget gitu. Jadi memang kenapa mesti berobat gitu. Ya, jadi orang kalau gimana ya, ketika kita tidak mengakui bahwa kita itu punya masalah, kan kita jadi nggak mau berbuat apa-apa. Tapi kalau kita mengakui bahwa ada, kita kan jadi berbuat gitu. Ya, kayak misalnya gini lah. Kalau di sekolah saya mah aman, kan berarti kita mengaku bahwa menurut kita baik-baik aja gitu. Jadi ketika kita ngerasa baik-baik aja, emang kita mau berbuat apa? Nggak mau lah, orang baik-baik aja ngapain nyegah. Begitupun orang-orang yang denial ini gitu. Jadi sebenarnya biasanya ada faktor gen juga kan ya. Kalau kita tuh berkepribadian ganda gitu. Jadi emang ini agak rumit ya Bu. Jadi kalau pertama menurut saya sih nggak perlu juga dibuktiin ke dia, karena nggak ada gunanya juga gitu. Dia akan selalu denial atas itu gitu. Nah cuma tadi kita kan mau nolong ya, kan maksud kita itu kan, nolong anak ini. Problemnya pengasuhan kita dengan pengasuhan orang tuanya kan harus sama. Ketika kita mau mengubah, ketika dia kemudian enggak, itu kan gini ya. Jadi ibarat menabrak tembok, ya kita kayak nabrak, kan sakit, terus kita nabrakin terus kan. Padahal yang sana nggak pernah mau mendengar atau menerima masukan karena dia mengingkari kan. Nah mungkin yang ibu maksud ya kita jangan beturin tembok, tapi kita coba cari jalan keluar lain, kali ada pintu lain kan begitu. Nah masalahnya pintu lain itu kan, kalau pengasuhan anak, ini kan usia di bawah 18 masih anak ya, memang perlu support orang tua kan. Jadi orang tua dan guru itu harus punya. Jadi memang dibutuhkan betul orang tuanya tidak mengingkari. Jadi dengan begitu kita bisa berbuat yang sama untuk anak ini, baik di rumah maupun di sekolah gitu. Nah ketika kemudian tidak ada keinginan dari orang tuanya, ini yang agak berat bagi kita. Itu jadi kalau misalnya menggenggam sesuatu ya, misalnya Bu kita genggam kerikil, ya kalau sedikit sih mungkin kita masih kuat. Tapi ketika itu banyak kan makin sakit nih kita genggamnya, ya harus dilepasin kan. Berbuat yang kita semampu kita aja akhirnya. Kita nggak bisa memaksakan diri ketika tidak ada kayak cinta bertepuk sebelah tangan itu kan ya Bu. Iya kan, ibaratnya gitu kan. Jadi ketika kita sudah berbuat banyak semampu kita, sebisa karena kita sayang sama anak ini, ya udah gitu. Melepaskannya adalah ketika kita emang udah nggak mampu gitu Bu. Jadi kalau sepanjang tadi Ibu bilang udah beberapa cara gitu ya, teman-temannya juga gitu. Itu maksudnya hati tuh gini, mereka nggak bahagia Bu gitu. Jadi ini kan kita menghadapi orang-orang yang emang
secara mental dia tidak sehat. Jadi kita harus memposisikan itu. Ini orang emang kondisinya begini. Saya kalau saya punya anak yang kayak begini, kalau saya mungkin juga saya mengalami masalah yang sama gitu. Jadi dengan menempatkan itu, jadi kita tuh lebih lebih legowo gitu loh. Ya udah gitu. Saya kan Oke ya, demikian sesi tanya jawab. Ini seru banget dan ternyata beberapa guru tampak meneteskan air mata. Saya nggak tahu ya, tentu yang merasakan adalah mereka. Yang pasti kalau orang tersentuh hatinya, ya tentu ini adalah bentuk kepedulian dan upaya untuk menjadi lebih baik. Oke ya, demikian, semoga ini bermanfaat. Jika bermanfaat, jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kulineran. Terima kasih. Wassalamualaikum.